Terima kasih sudah terus setia untuk memberikan dukungan kepada adik-adik kita di Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Karena sekali lagi nih kami juga mengingatkan Srikandi Merdeka Cup 2026 persembahan dari Kavino ini bakal dimanfaatkan untuk menyeleksi pemain timnas putri U17 Indonesia yang nanti akan tampil di kualifikasi Piala Asia Putri U17 di tahun 2027. Sebagaimana yang juga sudah disampaikan oleh Komite Eksekutif PSSI Ibu Vivi Cahyani Sukono. Ya, ini Indonesia masih terus melakukan tekanan ya. Ya. Saya rasa mereka sudah bermain dengan sangat nyaman. Memasuki menit ke-83 hampir tidak mungkin terkejar lagi. Betul. Tetapi menit yang tersisa mereka pergunakan betul-betul untuk menyempurnakan passing, untuk menyempurnakan pergerakan tanpa bola, menyempurnakan strategi yang sudah digaris bawahi oleh Coach Timo dan Coach Dian. Jadi tampaknya permainan semakin rapi ya. Mudah-mudahan mereka masih akan menjalani 2 pertandingan juga. Betul. Di laga grup. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal yang lebih baik lagi, tampil lebih matang lagi dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya, sehingga bisa mencapai semifinal, bahkan bisa mencapai final. Ya. Dan seperti yang kita ketahui tentunya ini nanti fase grup akan mencari siapa pemuncak klasemen dan runner up untuk melanjutkan langkah ke fase knockout sebelum nanti akan mencari siapakah para finalis dari Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Tentu dengan format bermain yang lebih lama 45 menit kali 2 akan menjadi sebuah challenge tersendiri bagi para Srikandi muda menjaga kebugaran mereka. Ini soalnya udah mulai kelihatan kram-kram nih. Apalagi udah masuk menit-menit akhir udah makin berat nih rasanya ya Bung. Tapi saya mendengar nyanyian teriakan-teriakan yang masih sangat bergelora ya. Betul. Di tribun berkapasitas 1.100 ini. Ya. Tapi suaranya mungkin seperti 10.000, 20.000 orang ada di tribun. Jadi ini ya sekali lagi saya harus katakan ini kegembiraan, kebahagiaan yang bisa diberikan kepada masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat di sekitar Sport Soccer Arena ini. Sport Soccer Arena ini. 85 menit pertandingan yang sudah dilakoni oleh kedua kesebelasan Garuda Pertiwi dari Indonesia dan juga Arab Saudi masih terus mencoba untuk dapat melancarkan serangan anak-anak asuh dari Coach Timo Schueneman. Dan besok juga kami informasikan kembali masih ada laga dari Indonesia peluang ya. lagi. Hampir saja tadi menjadi sebuah gol tambahan. Beruntung masih dapat dihalau oleh jaga gawang dari Arab Saudi, tapi terlihat memegangi bahunya ada sedikit sakitan kayaknya. Mariam Abed Altayar. Kita akan saksikan kembali. Ya, bola dari Gila ya. Pergerakan yang sangat cantik dari Diva Aulia ya. Kepada Fadila. Kita lihat passing dari Diva luar biasa. Passing asis ya. Betul. Ini keputusan yang juga tidak egois. Dia melihat ada temannya yang tidak mendapat penjagaan di sana dan langsung saja dia berikan passing yang sangat memanjakan. Fadila juga sudah berhasil mencatatkan namanya di papan skor sementara laga kali ini. Main yang kecil-kecil cabai rawit nih Fadila. Tadi mencetak gol ke-6 ya bagi Garuda Pertiwi. Ya, ada masalah dengan bahu kiper ya. Mariam Abed Altayar. Lihat bagaimana Fadila arahan langsung dalam sisa waktu yang ada. Besok skuad Indonesia lainnya Putri Nusantara akan tampil menghadapi Thailand di grup B. Akan tampil pada siang hari untuk mengawali langkah mereka di Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026.
6. Lalu pada malam hari akan mempertemukan Singapura dengan Yordania. Jadi pastikan jangan ketinggalan ya keseruan pertandingan yang akan tersaji. Bisa disaksikan secara langsung live streaming di kanal YouTube kami Sri Kandi Merdeka Cup, atau bisa juga melalui kanal YouTube Rans Entertainment dan juga Rans Sportainment. Masih mendapat pertolongan yang dibutuhkan penjaga gawang dari Arab Saudi, Maryam Abed Altayar, dan kita lihat tidak surut sama sekali semangat dari para supporter di Tribun Super Soccer Arena Kudus. 2 jempol untuk seluruh teman-teman yang hadir langsung, ini warga Kudus sepertinya ya, atau wilayah sekitar yang turut ambil bagian memberikan dukungan kepada Sri Kandi Muda Indonesia. 4 jempol kalau perlu ya. 4 jempol nih, gabung sama jempolnya Bung Joy juga. Ya, sepertinya akan tambahan waktu akan cukup banyak karena banyak delay di pertandingan ini, delay teknis ya. Betul. Yang layak diberikan tambahan waktu, tapi bagaimanapun penampilan Indonesia sejauh ini, Garuda Nusantara sangat brilian, sangat baik, sangat determinasinya sangat tinggi. Hasil bukan saja dari jumlah gol yang mereka ciptakan, tapi juga bagaimana mereka bermain dengan sangat presisi, bangunan serangan yang sangat baik, kerja 1-2, keterampilan individu yang mereka perlihatkan betul-betul menunjukkan kematangan, dan saya berharap mereka tetap tampil konsisten dalam 2 pertandingan berikutnya, karena tujuan yang seperti yang sudah dikatakan oleh Coach Timo bahwa minimal mereka akan ingin bermain ya dalam 5 pertandingan, itu berarti mereka ingin mencapai final target. Jadi ketika sudah final, bisa mencapai final ya tinggal menyelesaikan tugas untuk menjadi juara, kira-kira itulah target dari Coach Timo. Masuki ke 90 di pertandingan yang mempertemukan Garuda Pertiwi dengan Arab Saudi. Masih menunggu nih ya nanti seperti apa tambahan waktu yang akan diberikan, tapi tentunya ini sudah menit-menit akhir dari laga. 6-0 adalah bentuk dominasi dari Garuda Pertiwi atas Arab Saudi di laga pembuka mereka. Semoga bisa konsisten ya di laga-laga selanjutnya. Iya, dan kalau saya berharap mereka akan mendapatkan lawan yang lebih tangguh ya, untuk menguji sejauh mana kemenangan ini tervalidasi. Paling tidak bukan kemenangan karena Arab Saudi kehilangan 1 pemain atau karena dominasinya sangat baik. Hanya 5 menit pertandingan tambahan waktu, ya tercipta lagi gol dari bunuh diri sekarang dari pemain nomor 16. Ya, sangat disayangkan harus ada gol tambahan yang tercipta dari proses gol bunuh diri ya, karena memang ini saya agak sedikit ada nggak teganya sama Arab Saudi yang sudah tampil dengan 10 pemain, kemudian juga harus merasakan bagaimana kerasnya penampilan dari Garuda Pertiwi. Kita akan saksikan kembali tayangan ulangnya berikut ini melalui Fadila. Di sana niatnya melakukan clearance, namun ternyata bola justru malah masuk ke gawang sendiri. Ya, usaha yang luar biasa dari Fadila ya, tetap mengejar bola sampai dengan garis akhir, dan dia berusaha untuk melakukan umpan tarik yang akhirnya tercipta gol meskipun dari bunuh diri, tapi upaya dari Fadila ini sangat baik ya. Betul. Dia mengejar bola sampai di ujung, tidak memikirkan bahwa Indonesia sudah leading 6-0, ya. Tapi ya tetap berusaha untuk mencetak gol dan akhirnya berhasil. 7-0 menjadi skor sementara. Keunggulan Garuda Pertiwi atas Arab Saudi masih belum berhasil untuk memecah kebuntuan tentunya para penggawa dari Arab Saudi, karena untuk bisa memiliki pergerakan yang maksimal saja sangat sulit, tidak diberikan ruang oleh adik-adik dari Garuda Pertiwi. Masih kita saksikan tambahan waktu yang diberikan
bagi para Sri Kandi sepertinya memang meskipun delay tadi cukup banyak, ini pertimbangan wasit juga ya karena udah pada keletihan beberapa pemain. Dan ini baru laga pembuka loh dari grup A Sri Kandi Merdeka Cup 2026 persembahan dari Cavino. Iya. Saya tidak yakin apakah kiper pengganti yang masuk tadi, Alia Khairunnisa itu sudah mendapatkan serangan paling tidak dari pemain Arab Saudi. Karena permainan hampir sepenuhnya dikuasai oleh Garuda Pertiwi di setengah lapangan dan itu membuat barisan pertahanan Indonesia kurang mendapatkan ujian ya di babak kedua dari pemain-pemain Arab Saudi. Ya, sebuah pelanggaran oleh Diva Alia Putri. Laga sudah kembali dilanjutkan. Satu kali bola. Pas kita dengar bagaimana nyanyian dari para supporter karena sudah semakin mendekati akhir dari jalannya laga untuk kemenangan meyakinkan Indonesia atas Arab Saudi. 7-0 Garuda Pertiwi ini sama sekali nggak ngasih nafas ya untuk Arab Saudi. Ya, dan ya pelajaran yang sangat berharga bagi Arab Saudi. Pertandingan pertama mereka di turnamen internasional ini harus menelan kekalahan pahit 7-0. Persis seperti ketika Jerman mengalahkan Brazil di Piala Dunia 2014 di babak semifinal 7-0. Menit akhir dari pertandingan kedua malam hari ini di grup A Cavino Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang mempertemukan Garuda Pertiwi dengan Arab Saudi. Garuda Pertiwi masih terus berupaya untuk melancarkan serangan. Berhasil direbut tadi bola, namun apakah berhasil untuk berduel? Buang saja oleh nomor punggung 2 dari Garuda Pertiwi, Yasmin Aprilianti. Jangan lupa nih teman-teman yang baru bergabung untuk follow juga akun media sosial kami ya, ada di TikTok dan juga Instagram @SriKandiMerdekaCup, supaya yang mungkin tadi ketinggalan menyaksikan jalannya laga pembuka di grup A antara Hong Kong, China dan juga Malaysia bisa lihat skor akhirnya, statistik dan lain sebagainya melalui sosial media kami, atau bisa juga saksikan pertandingannya. Tadi sudah sempat ditayangkan secara live ya di YouTube channel kami Sri Kandi Merdeka Cup. Kartu kuning diberikan oleh wasit kita Dandi Suramatorong. Kita saksikan apa yang terjadi teman-teman. Ya, nomor punggung 9 ada tarikan baju yang jelas tertangkap kamera tadi dilakukan oleh punggawa dari Arab Saudi. Dan itulah dia akhir dari laga dramatis. Kemenangan yang sangat meyakinkan dari Garuda Pertiwi atas Arab Saudi di laga pembuka mereka yang mengawali langkahnya di Cavino Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Awal yang sangat manis bagi skuad asuhan dari Coach Timo Schudeman. Langkah awal yang sangat baik menghadapi Arab Saudi di laga kali ini. Kita lihat tadi bagaimana ekspresi haru dari para Sri Kandi muda tanah air Indonesia yang akhirnya bisa meraih kemenangan di laga pertamanya. Ingat besok masih ada laga untuk tim Indonesia lainnya ya, Putri Nusantara. Mudah-mudahan kemenangan ini bisa menjadi inspirasi seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Joy dan menjadi suntikan semangat juga untuk turut meraih hasil positif. Bukan begitu, Bung? Ya, betul-betul sebuah inspirasi yang membangkitkan semangat ya, Ya. mendorong pemain-pemain
Putri Nusantara nanti yang akan bertemu tim kuat Thailand yang merupakan unggulan teratas dalam turnamen kali ini. Mudah-mudahan semangat yang diperlihatkan oleh Jaslyn dan kawan-kawan bisa memberi juga dorongan semangat yang luar biasa bagi tim asuhan Coach Taki dan bisa berprestasi kurang lebih sama lah dengan tim Garuda Pertiwi di pertandingan pertama mereka, meskipun lawan yang dihadapi sangat berat. Betul. Sudah punya reputasi dunia di Thailand dan dengan kepercayaan yang tinggi, kepercayaan diri yang tinggi, saya yakin pertandingan akan menjadi sangat seru ya. Dan saya yakin perlawanan akan sengit diberikan oleh tim asuhan Coach Taki. Hasil yang sangat berbeda dari laga yang tersaji di grup A. Kalau tadi pada siang hari sulit sekali untuk ada gol yang tercipta ya antara Hong Kong China menghadapi Malaysia. Penampilan yang begitu berimbang di antara kedua kesebelasan. Justru pesta disaji pada malam hari ini di Super Soccer Arena Kudus melalui skuad Garuda Pertiwi. 3 poin dia. 3 poin udah masuk kantong katanya. Ini kita lihat bahkan sampai memenuhi grafis dari pencetak gol ya. Bagaimana 7 gol berhasil diciptakan oleh para punggawa dari Garuda Pertiwi Indonesia ke gawang Arab Saudi di Super Soccer Arena Kudus. Ya, untung nggak ada 1 gol lagi ya. Kalau nggak tuh grafisnya harus berubah total. Ini semakin diperpanjang dengan 1 gol bunuh diri tadi dari Arab Saudi. Dan berikut adalah statistik dari laga yang baru saja usai. 32 total shots berbanding 2 dari Arab Saudi, 13 diantaranya on target untuk Indonesia. Bahkan passes yang diciptakan juga 352 unggul dibanding 243 dengan 84% akurasi yang sangat baik dari para punggawa Garuda Pertiwi. Ya, statistik jelas menunjukkan dominasi terlepas dari jumlah pemain Arab Saudi yang berkurang 1 sejak di babak pertama. Tapi apapun memang ini sudah menunjukkan betapa kerja keras yang dilakukan oleh tim Garuda Pertiwi ini menghasilkan 3 poin yang luar biasa ini. Catatan tentunya bagi Arab Saudi yang harus kembali mengevaluasi penampilan mereka. Tapi ini belum akhir dari segalanya, baru laga pembuka. Masih ada 2 kesempatan lagi bagi Arab Saudi untuk bisa bangkit dan memperbaiki posisi di papan klasemen. Sekarang kami akan mengajak Anda menyaksikan terlebih dahulu seperti apa jalannya highlight dari laga yang baru saja usai. Ini dia. Tadi highlight dari pertandingan yang baru saja usai mempertemukan Garuda Pertiwi dengan Arab Saudi, kemenangan 7-0 untuk skuad Indonesia Garuda Pertiwi. Namun sekarang kita akan kembali lagi nih ke Super Soccer Arena Kudus untuk menyaksikan jalannya interview yang akan dilangsungkan. Ini dia. Jaslyn, semangat. Kamu sudah cetak 2 gol hari ini untuk Indonesia. Apa arti kesempatan ini bagi kamu untuk bisa memberikan kontribusi yang besar buat negara kita? Yang pertama-tama alhamdulillah cetak gol tadi itu juga buat orang tua, bunda dan ayah dan keluarga yang udah support, teman-teman dan tim juga, karena gol ini juga karena tim juga, kalau nggak ada tim juga nggak bisa gol. Sekali lagi terima kasih Jaslyn. Terima kasih.
Ya, itulah tadi interview singkat dengan Jaslyn ya. Ini Bunda dan Ayah, golnya untuk kalian. Tapi tentu gol ini tidak akan tercipta tanpa bantuan dari tim, tanpa support dari tim. Itu baru jawaban yang sangat-sangat ideal, sangat matang. Terlihat memang pengalaman dari seorang Jaslyn ya. Iya, pengalaman sudah sangat berpengalaman di level internasional juga. Jadi sudah sangat komunikasinya juga sudah sangat baik. Betul. Dan dia tetap menjadi idola sebetulnya. Dia menjadi panutan juga di lapangan. Jadi mudah-mudahan sifat-sifat itu juga menular kepada tim anggota tim yang lain. Kita akan melihat seperti apa hasil pertandingan dari grup A yang sudah tersaji hari ini tentunya ya. Tadi sudah sempat kita bahas juga, ada laga pembuka yang sudah dilangsungkan pada siang hari mempertemukan Hong Kong China dengan Malaysia. Meskipun memang tidak ada gol yang tercipta pada laga tersebut. Dan dengan hasil ini Indonesia pun memuncaki klasemen sementara dengan 3 poin meyakinkan. Diikuti oleh Hong Kong dan Malaysia di urutan kedua dan ketiga. Arab Saudi saat ini memang masih terbenam di dasar klasemen dengan kebobolan 7 gol. Tapi sekali lagi ini baru laga pertama, masih ada 2 laga. Kalau ternyata mereka mampu meraih kemenangan, bukan tidak mungkin dapat menggeser peringkat 2 dan juga 3. Ada Hong Kong dan juga Malaysia di sana. Dan kalau kita bicara soal pertandingan di Cavino Srikandi Merdeka Cup 2026, ada laga-laga yang akan sangat menarik juga yang akan disiarkan besok. Tapi ini adalah hasil dari pertandingan di grup A yang sudah membuka rangkaian turnamen dengan sangat menarik, sangat ketat. Ya. Dan kemenangan 7-0 itu modal yang sangat besar. Betul. Bagi Indonesia nanti untuk penentuan di masuk ke babak knockout. Ini adalah papan top scorer sementara yang saat ini diisi oleh Jaslyn Kayla Virial, nomor punggung 4 dari Garuda Pertiwi dengan 2 gol yang sudah ia persembahkan dari satu penampilan nih. Padahal posisinya center back. Ya, posisi di belakang tapi Betul. Mencetak brace ya. Ya, dan kita lihat ada Keisha Aramila Manishanian juga yang sudah mencatatkan 1 gol dari satu penampilan sebagai seorang left wing. Dan kita lihat ada Nafiza Ayasha Nori, 1 gol. Ini sama seperti Keisha tadi ya. Midfielder dan left back juga dari Shivana Rizka Nadifa, 1 gol 1 penampilan. Ini memang kalau kita lihat papan top scorer sementara dihiasi oleh nama-nama punggawa dari Garuda Pertiwi karena memang baru Indonesia yang berhasil menciptakan gol di laga pembuka hari ini. Dan clean sheet-nya. Betul, clean sheet. Ada 1 gol tadi dari Arab Saudi tapi sayangnya untuk gawang sendiri ya. Memang jadi nggak dihitung nih untuk di papan top scorer. Dan tidak terasa kita juga sudah sampai di akhir perjumpaan teman-teman. Terima kasih banyak sudah secara konsisten memberikan dukungan untuk adik-adik kita yang berlaga di Cavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Sejak pertandingan di siang hari tadi, pertandingan malam hari sudah hadir menyaksikan secara online baik di kanal YouTube kami Srikandi Merdeka Cup ataupun di kanal YouTube dari Rans Entertainment dan juga Rans Sportainment. Besok ada pertandingan apa? Yuk kita lihat sama-sama ya. Besok itu masih ada laga yang mempertemukan Thailand dengan Indonesia yakni Putri Nusantara dari grup B. Ini laga pembuka dan diikuti dengan Singapura yang akan berhadapan dengan Yordania di malam hari. Jadi pastikan Agustus 15 2026 ini jangan kelewatan 2 laga sengit dari Cavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Bung Joy, makasih sudah menemani di laga kali ini ya. Selamat beristirahat karena besok kita akan gas lagi. Kita lihat seperti apa penampilan pembuka dari Putri Nusantara. Dan sekarang saya Conchita Caroline mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mau pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk segala atensinya. Sampai jumpa lagi tentunya hanya di Cavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Girls, Goals, Glory. Bye! Hai, saya Kak Vino. Kalau ini, Kak Vino yang bold. Rasa kopinya bold, beneran kopi banget.